Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ai Patona akan memaparkan peralatan pengolahan makanan khas daerah. Bahan dasar, sifat dan kegunaan alat-alat pengolahan makanan banyak tergantung dari bahan atau material yang digunakan untuk membuat alat tersebut. 1. Ada yang dari aluminium. Aluminium bersifat ringan sebagai konduktor yang baik untuk panas dan listrik. Tidak tahan larutan bersifat asam atau alkali, sehingga aluminium tidak dianjurkan untuk masakan yang bersifat asam, karena peralatan akan menjadi cepat rusak dan warna akan berubah menjadi buram dan dapat mempengaruhi rasa makanan. Yang kedua adalah besi. Besi bersifat berat sehingga jarang digunakan sebagai alat untuk masak makanan. Mudah berkarat, mempengaruhi rasa masakan, berbahaya, sulit pemeliharaannya, dan tidak menarik serta lambat menyerap panas, tetapi lama menahan panas. Yang berikutnya, stainless steel. Stainless steel adalah baja nirkarat atau logam besi yang dicampur dengan kromium dan nikel. Alat dari stainless steel bersifat kuat, tahan karat, menarik, dan mudah dibersihkan, tahan asam atau basa, tidak mempengaruhi warna dan rasa masakan. Yang keempat, tanah. Alat masak tradisional banyak terbuat dari tanah liat, tetapi sekarang sudah jarang ditemukan. Yang kelima ada plastik, teflon, dan melamin. Sering digunakan sebagai lapisan tahan panas, tahan bahan kimia yang digunakan saat memasak. Melamin tidak mudah pecah, menahan panas, dan tidak mempengaruhi bau masakan. Inilah ya, teflon online. Alat persiapan. 1. Pisau. Pisau digunakan untuk memotong, mencincang, dan membersihkan berbagai jenis makanan. Bahan dasarnya besi baja. Terdapat berbagai jenis pisau sesuai dengan kegunaannya. Ada chef knife, inilah bentuknya. Atau pisau serbaguna sesuai namanya, pisau yang digunakan oleh ahli masak untuk memotong berbagai jenis bahan makanan, memotong daging, mengiris sayur, hingga mencincang bawang dan bumbu. Inilah pisaunya. Yang kedua ini lancip, disebutnya paring knife. Biasa digunakan untuk mengupas kulit buah dan sayur. Selain itu untuk menyayat udang serta membuat hiasan buah dan sayur, karena ukurannya kecil, panjang. Yang ketiga, ini bentukannya carving knife. Bentuknya menyerupai chef knife, hanya lebih tipis dan ringan. Ujung pisau lebih runcing dan kadang melengkung. Digunakan untuk membentuk suatu model dari buah-buahan. Berikutnya, bread knife atau pisau roti. Nah, gini modelnya kalau pisau roti. Sesuai namanya digunakan untuk memotong atau mengiris roti. Berukuran panjang, tidak terlalu tajam, dan bergerigi. Berikutnya, cleaver atau pisau daging, gede kan, berukuran besar atau dengan bentuk persegi panjang, digunakan untuk memotong daging menjadi berukuran lebih kecil. Selain itu juga dapat digunakan untuk memotong tulang hewan yang keras. Yang berikutnya, boning knife, digunakan untuk memisahkan daging dari tulangnya. Bentuknya kecil dan tipis, melengkung dan runcing di bagian ujungnya. Setelah itu ada mincing knife atau pisau caca, adalah jenis pisau berukuran besar yang digunakan untuk mencacah daging hingga halus. Memiliki bentuk besar dengan dua buah pegangan di sisinya. Berikutnya ada filler, alat yang digunakan untuk mengupas sayuran, wortel, kentang, ini dia.
Tutupnya muter ya si pisaunya. Ini pegangnya dari plastik. Terus carving fork atau ulut membalikan daging yang sedang dipanggang ini ada ditusuk ya. Yang keempat, frying spatula atau sodep, alat untuk membalik makanan yang sedang digoreng. Ini yang sendirian, ini yang variasi. Ada yang bolongnya di tengah, bolong-bolong. Ada yang tidak bolong rata, semua logamnya lengkap. Ada yang agak cekung, tanpa bolongan. Ini ada yang cekung, tapi bolong ya. Ini ada yang pendek gagangnya. Yang kelima, lendel atau centong sayur. Ada juga orang bilang irus untuk menyendok cairan seperti kaldu atau sup. Ya. Sendok sayur kalau menurut kita. Setelah itu ada balloon waist atau pengocok telur. Ini dia ada dua macam. Ada yang spiral gini, ada yang seperti ini. Sama gagangnya plastik. Ini dari logam. Berikutnya yang ketujuh, skimmer atau serokan, sama dari logam, dibolong-bolongin biar nanti kalau menyerok mengambil makanan yang setengah digoreng atau direbus untuk meniriskan makanan yang digoreng dan minyaknya turun lihat bolong-bolong ini ya. Udah pada akrab hal-hal gini mah ya. Biasa di dapur kita yang sederhana. Yang kedelapan, spatula plastik. Pipi banget. Untuk apa fungsinya? Untuk menuntaskan mengambil cairan dari pencampuran atau untuk mencampur bumbu yang diulek. Ya. Yang kesembilan ada rolling pin untuk memipihkan atau menggiling adonan roti. Ini dia bentukannya gini. Biasanya pada umumnya bahan bakunya adalah kayu yang dirapihkan di vernis ya. Ini sudah dilembutkan, tidak ada yang kasar-kasar, bentuknya udah cantik, ada pegangannya kiri kanan. Berikutnya adalah talenan. Digunakan sebagai tempat untuk memotong, membersihkan, dan mencincang bahan makanan. Dalam penggunanya dipisahkan antara talenan daging dan bahan makanan lain. Bahannya kayu bisa, plastik bisa. Yang ke-11 cobek atau ulekan. Ini dia bentukannya satu pasang ya. Ini cobeknya, ini ulekannya. Orang sana bilangnya mutu ya. Bukan mutu kalau orang dagang, orang yang iklan. Mutu terjamin. Nah, bukan gitu. Ini mau mutu atau ulekan untuk mengulek bumbu. Ini alasnya yang batu gede. Apa fungsinya? Digunakan untuk menghaluskan bahan makanan atau bumbu yang akan diolah. Bahannya batu atau semen ini, atau juga ada juga sepasang ini dari kayu ya. Yang ke-12, nah udah mulai agak modern nih. Dari makanan tradisional tuh ada blend ya. Untuk menghaluskan juga sama fungsinya kayak cobek atau olekan. Cuma ini pakai listrik, kecolokan kabel ini tanpa listrik. Ini manual ya. Untuk menghaluskan bahan makanan menggunakan tenaga listrik. Ini ada 3 model bentukan mangkok, yang paling besar, yang kedua besar, yang ketiga lebih kecil. Berikutnya adalah parutan yang ke-13, alat tradisional yang dirancang khusus untuk menghaluskan atau memperkecil partikel suatu benda yang dikatakan benda lunak tapi tidak lembek ya. Bisa ini di sini kan untuk menghaluskan kelapa ya, jahe, kentang. Kan katanya tadi untuk membuat halus, memperkecil partikel, benangnya lunak tapi tidak lembek. Yang ke-14, ini mau universal banget ya, umum banget, pada tahu kalau ini contoh di sini dari plastik semua, cuma warna-warni. Banyak digunakan baskom dari plastik karena murah dan lebih awet. Tapi ada juga kalau yang murah meriah, ada yang lebih cepat regas ya, atau jatuh langsung pecah. Atau juga yang bahannya dari stainless steel ya, dan sebagainya. Yang ke-15, gilingan daging digunakan untuk menggiling daging menjadi bentuk dan tekstur lebih halus. Bisa ini mau misalnya bikin bumbu, bisa ke sini. Selain untuk daging juga bisa bantu dia. Enggak, daging enggak ada. Saya mau punya misalnya ubi kayu atau singkong, bisa.
Mau bikin comro, bisa ke sini ya. Gak mau pakai parutan, takut kena tangan misalnya. Bisa langsung pakai sini. Ini gilingan daging umumnya, tapi suka disebut juga gilingan yang lain. Serbaguna. Kalau seandainya mau, saya mah gak mau, tetap pakai comro, pakai ini. Enggak. Itu terserah Anda sendiri, tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, berikutnya alat pengolahan, alat dapur yang langsung digunakan untuk memasak makanan. Ada kompor. Alat yang digunakan untuk memasak, matangkan masakan. Lihat, kompor yang alami, jadul, inilah hawu. Terbuat dari ini tanah, atau juga ada yang dari bata, terus diplester pakai semen batu, dikasih lubang 2, tungku ini 2. Pakai apa? Nah, pakai kayu bakar, ya. Baru apinya ada. Di sini disimpan misalnya untuk nanak nasi dan sebagainya. Kalau ini satu disebutnya adalah langseng, yang di sini ini cerek. Berikutnya ada anglo. Nah, ini anglo bagus saya gini. Kemudian kompor minyak tanah. Tapi udah canggih sekarang, banyak kompor gas ya. Nah, malah katanya Pak Pinta mau meningkatkan lagi tadi kompor listrik ya. Tapi orang yang tidak bisa bayar listrik keberatan. Kasihan orang kecil tidak bisa bayar listrik. Karena kalau memasak harus pakai listrik, nanti masakannya sedikit banyak dia harus bayar, nggak mampu, kasihan ya. Nah, oke, berikutnya ada wajan. Wajan berbagai bentuk, ada berbentuk cekung digunakan untuk menggoreng atau menumis. Ada wajan berbentuk datar digunakan untuk membuat dadar telur. Nah, ini bisa dadar telur, bisa bikin serabi ya, atau masanya takoyaki dan sebagainya. Wajan dalam bentuk seperti panik dengan carangan di bagian tengah, di sini tengah di dalamnya. Biasa digunakan untuk memasak dalam jumlah besar. Oke. Berikutnya ada panci sebagai alat perebus. Ini beda-beda penampilan fisiknya ya. Beda bahan bakunya. Terus ada ketel atau ceret. Digunakan untuk merebus air. Ada ini yang langsung bunyi nanti. Ini keluar gasnya. Ini yang biasa tidak keluar suaranya atau bunyinya mengingatkan kita. Oh, kita udah matang tuh lagi masak air. Yang ini mau bunyi, yang ini enggak. Dandang digunakan untuk mengukus berbagai macam dandang. Ini terbuka dandang tutupnya ya. Nah, oke. Kemudian ada rice cooker. Nah, ini udah canggih kan? Yang biasa kita udah nggak heran lagi sekarang. Tiap rumah ada, tiap rumah tangga masak nasi langsung di rice cooker. Rice cooker. Tapi sekarang beda-beda lagi penampilannya, kandungannya. Terus bukan hanya untuk anak nasi, untuk masak sayur, bumbu kacang, bubur kacang, dan sebagainya. Ini grill untuk memanggang daging. Kemudian ini oven atau microwave untuk memanggang kue masakan lain ya. Ini ada ini oven-nya. Nah, begitulah. Terima kasih. Paparan dari saya cukup segini, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dalam ucapan atau kata-kata. Itu kekurangan jelas dari diri saya. Karena kebenaran hakikatnya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.